pagi, selamat siang, sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita bertemu kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dibawakan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat di-download di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Sahabat pembelajar juga bisa like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, perkenalkan saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa, di setiap hari Kamis siang, kita selalu membawakan seseorang yang sangat luar biasa. Nah, di kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Guest Danang Priyadi, SPD, MM, CTN. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, adventurer, dan Pathfinder Director Sertifikat. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Salam Danang, datang untuk menang. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Kabarnya luar biasa, cukup gembira. Luar ya, biasa. Pak Dewa. Oke, sedang di perjalanan ya, Pak Danang ya? Ya, lagi setir, urusan ya. bisnis. Oke, baik. Nah, selain Pak Danang, hari ini kami juga membawakan seorang yang sangat luar biasa lainnya, yaitu Bapak Dwi Brata, SPD CTM. Beliau merupakan seorang ref sales trainer dan motivator. Karena beliau juga sudah datang di acara kami, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Dewo. Halo, apa kabar Mbak Tami? Halo, Selamat siang, kabar semangat baik. pagi. Yes, luar Yes. biasa. Indonesia Belajar. Yes. Luar biasa, Pak Dewo. Oke, baik. Untuk kabar Bapak sendiri bagaimana, Kak, hari ini? Fantastik, luar biasa. Tadi Fantastik, saya luar habis biasa. meeting dengan satu klien atau satu customer kami dan kami makan siang bareng, ngobrol-ngobrol, sharing information. Ya, itulah part of the business. Walaupun situasi sekarang agak muram, tapi semangat tetap ada di atas. Oke, baik. Keren sekali dari Pak Dewo. Oke, nah sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah leadership. Nah, siapa saja sih yang pantas untuk disebut leader atau pemimpin? Lalu apa saja syarat-syarat agar seseorang bisa menjadi pemimpin yang sejati? Nah, topik kita hari ini sangat menarik, jadi sahabat pembelajar jangan sampai ketinggalan maupun keluar dari Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online kita benar-benar selesai. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini, atau bisa juga untuk klik raise hand apabila ingin bertanya langsung dengan Pak Danang maupun Pak Dewo. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Danang, bagaimana nih Pak penjelasan mengenai leadership? Pak Danang atau Pak Dewo, silahkan Pak. Halo, Mbak Danang. Are you there? Tadi pagi itu Ibu Rudina dari Yogyakarta. Dia bilang, waduh ilmu leadership terlalu tinggi buat saya. Lalu saya bilang, oh enggak juga Ibu. Dari Yogyakarta itu ada Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa tahun 1912. Soal kepemimpinan, dia menyampaikan, ing ngarso sung tulodo, di depan beri contoh, ing madya mangun korso, di tengah memberikan semangat, tutwuri handayani, di belakang itu mendorong supaya anak buah bisa maju. Nah, ini kabar dari Yogyakarta, selengkapnya nanti akan disampaikan oleh Pak Dewa Brata. Silakan Pak Dewa, makasih. Oke, baik Pak Danang, hati-hati di jalan ya Pak Danang, semangat terus.
Baik, teman-teman sekalian, para peserta yang join pada siang hari ini, kita akan berbicara mengenai leadership. Tadi Pak Danang udah kasih ini, saya biasanya manggil Pak Danang itu Om Danke, Danang keren katanya. Jadi teman-teman sekalian gak usah takut, kita akan bicarakan leadership ini secara ringan, santai, tapi tetap harapannya tetap teman-teman dapat dagingnya, kira-kira seperti itu. Mbak Tami, sebenarnya saya sudah beberapa kali join di acara ini sebagai narasumber, sebagai guest speaker, dan di sesi saya yang kedua, kalau nggak salah, kita sudah berbicara mengenai leadership. Siapa sih sebenarnya seorang leader itu? Ada pandangan kuno yang mengatakan kalau Anda punya hidung mancung, punya mata berwarna biru, ya kan, rambut pirang, kulit putih, maka Anda dilahirkan sebagai seorang leader. Pasti teman-teman tidak akan setuju dengan itu. Masa sih seperti itu? Kan begitu ada waktu kita sampaikan. Akhirnya Pak sampai pada kesimpulan bahwa leader itu adalah semua orang. Each and every single person, setiap orang yang dilahirkan di dunia ini, sebenarnya Tuhan sudah memberikan, menyampaikan, menganugerahkan satu benih kepemimpinan. Masalahnya teman-teman sekalian mau atau tidak menumbuhkan kepemimpinan itu. Makanya biasanya kalau di dalam training-training kami biasa sampaikan, who is the leader? Siapa sih sebenarnya leader itu? Who is the leader? I am a leader. You are a leader. We are all leaders. Karena apa? Karena sebenarnya kita semuanya adalah seorang leader. Masalahnya kita menyadari atau tidak menyadari. Kita mau mengakui bahwa kita seorang leader atau tidak. Kita menyadari bahwa ada benih di dalam diri kita yang kalau kita kembangkan terus-menerus melalui latihan, melalui training, melalui belajar, termasuk pembelajaran di Indonesia Belajar ini, one day kita akan menjadi seorang leader yang hebat. Itu prinsip yang pertama. Jadi teman-teman jangan berlihat, Pak, saya hanya tinggal di kampung. Saya dari kampung Jogja Coret, Mbak Tami. Jadi saya juga sebenarnya orang kampung. Awalnya saya juga minder kalau ketemu teman-teman yang dari kota di Jakarta. Saya lulus SMA langsung kuliah di Jakarta. Teman-temannya dari kota, orang metropolitan, saya minder. Tapi ternyata benar juga yang disampaikan tadi bahwa semua orang itu seorang leader. Pelan-pelan ketika kita mengembangkan diri kita, orang mengakui kita menjadi seorang leader yang hebat. Sehingga kita berbicara, I am a leader. Saya seorang leader. Leader tidak harus hidung mancung, tidak harus mata berwarna biru. Itu adalah sebuah pandangan yang tidak benar. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian di Indonesia Belajar, we are all leader. Nah, supaya kita semua semakin yakin dan kita bisa menumbuh kembangkan benih leadership yang ada di dalam diri kita, maka kita sekarang pertanyaan berikutnya, kita bertanya, kalau begitu, kalau semua orang itu dikatakan adalah leader, we are all leader, kemudian pertanyaan berikutnya, jadi leadership itu apa dong? Jadi leader itu apa dong kalau begitu? Di tahap pertama, teman-teman sekalian, kalau kita memulai, leadership itu biasanya kita berbicara mengenai leading self. Kita berbicara mengenai memimpin diri sendiri. Seorang leader yang hebat itu adalah orang-orang yang bisa memimpin, bisa memanage dirinya sendiri. Ada satu cerita seorang jenderal, seorang admiral itu Laksamana di Amerika sana mengatakan bahwa SEAL itu adalah pasukan khususnya Angkatan Laut Amerika, SEAL, SEAL. Itu Angkatan Laut, pasukan khususnya Angkatan Laut Amerika. Mereka dilatih secara khusus selama bertahun-tahun untuk menjadi seorang SEAL yang hebat. Pertanyaannya yang pertama adalah, apa yang diajarkan pertama kali pada waktu mereka masuk ke dalam barak?
Yang diajarkanlah bangun pagi, kemudian harus merapikan tempat tidurnya sendiri, kemudian membuat rencana dalam 1 hari ke depan untuk dirinya sendiri. Jadi seorang leader dimulai dari dirinya sendiri. Bahkan seorang anggota pasukan khusus yang hebat pun pendidikannya dimulai dari memimpin diri sendiri, membereskan tempat tidurnya setiap bangun tidur. Jadi dimulai dengan leading self. Tetapi kemudian kita berpikir kalau leading self aja kita tidak berdampak dong bagi orang lain. Gitu. Kita tidak bisa mempengaruhi orang banyak dong. Maka kemudian tahap berikutnya kita berbicara mengenai leading others atau leading team. Kita mempunyai orang-orang yang menganggap kita sebagai pimpinan. Itu namanya leading others atau leading team setelah kita berhasil memimpin diri kita sendiri. Nah, ketika kita berbicara leading teams atau leading other, maka leadership itu pada dasarnya adalah pengaruh. Pada dasarnya adalah influence. Seseorang dikatakan sebagai leader kalau dia bisa mempengaruhi orang lain, orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dipimpinnya untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu, menginspirasi mereka untuk menjalankan sesuatu, untuk meyakini sesuatu, atau untuk tidak menjalankan sesuatu. Itu namanya leadership. Jadi leadership adalah pengaruh. Apa teman-teman sekalian? Pengaruh, bahasa Inggrisnya influence. Leadership is about influence. Kepemimpinan adalah tentang bagaimana cara kita bisa mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan adalah bagaimana kita bisa membuat orang lain mengikuti kita. Tadi Pak Danang udah membuka, pemimpin itu engarso sung tulodo, memberi contoh sehingga orang-orang di belakang kita mengikuti contoh kita, menjadi teladan, mengikuti teladan kita. That is a leader. Itulah basic dari leader. Leadership is influence. Terus bagaimana Pak caranya mendapatkan influence? Bagaimana Pak caranya mengembangkan influence? Kan pertanyaannya berbeda begitu. Kita udah tahu, oh I am a leader. Leadership is influence. Terus bagaimana caranya supaya saya dapat influence, Pak? Soalnya kemarin saya jadi pemimpin, ditunjuk jadi pemimpin, saya nyuruh-nyuruh orang, gak ada yang mau, Pak. Gimana dong supaya bisa mau, Pak? Gimana dong saya supaya bisa jadi punya pengaruh, Pak? Saya kan juga ingin, Pak, mempengaruhi orang lain, supaya hidup saya lebih bermakna, bermanfaat bagi orang lain. Ya, teman-teman sekalian, saya akan memakai atau akan menyampaikan satu konsep level of leadership, 5 level of leadership yang dikembangkan oleh John Maxwell. Teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya John Maxwell. Nah, di sana ada 5 tahapan kepemimpinan menurut beliau. Dan itu sangat berkait erat dengan apa yang dimaksud sebagai pengaruh. Pengaruh atau leadership itu bagaimana ceritanya? Ada pertama yang paling rendah adalah seorang pemimpin atau seseorang itu menjadi pemimpin karena posisi. Jadi tahap 1 level 1 adalah position, posisi, jabatan. Ketika seseorang atau saya misalnya pada waktu masih awal-awal kerja dulu, saya kemudian dipromosikan, saya menerima surat keputusan dari manajemen Dwi Sapta Sedewa Brata atau Dewo. Pada hari ini, tanggal berapa sekarang? Tanggal 3 November 2022, dipromosikan menjadi sales supervisor wilayah Jawa Barat misalnya. Begitu saya menerima surat keputusan ini,
maka saya adalah pemimpin anak buah saya yang ada tim sales yang ada di wilayah Jawa Barat. Mengapa saya menjadi pemimpin dan anak buah saya harus mengikuti saya? Mengapa mereka harus mengikuti saya? Karena posisi saya, karena jabatan saya, karena SK yang dikeluarkan oleh bos, oleh pimpinan perusahaan, saya diangkat menjadi sales supervisor di wilayah Jawa Barat. Begitu saya terima itu, saya menjadi pemimpin mereka dan saya mempunyai otoritas untuk mempengaruhi mereka, untuk menyuruh mereka, kadang-kadang memaksa mereka untuk melakukan apa yang saya mau. Jadi leadership di tahap pertama itu timbul atau pengaruh itu di tahap pertama di level 1, first level of leadership, level pertama dari kepemimpinan datang dari posisi saya. Karena saya diangkat, saya mempunyai otoritas, mempunyai wewenang, mempunyai pengaruh untuk mendrive, mendorong orang-orang di bawah saya untuk jalan ke kiri atau jalan ke kanan atau maju atau mundur. Saya punya wewenang, saya punya otoritas, saya punya pengaruh. Jadi level yang pertama adalah position. Ada dari teman-teman yang punya posisi, teman-teman merasakan begitu mendapatkan posisi, teman-teman menjadi pemimpin dan bisa menggerakkan orang lain, teman-teman merasakan itu, that is level 1, first level paling bawah. Kenapa paling bawah, Pak? Kan paling mudah, Pak. Kalau kita sudah punya jabatan, punya posisi, maka saya mudah menyuruh orang-orang, Pak. Kenapa itu levelnya paling bawah? Yes, teman-teman sekalian punya pengaruh, punya otoritas untuk melakukan. Ada yang say something? Sorry. Oke, saya lanjutkan. Tetapi teman-teman sekalian, ketika kita hanya mengandalkan karena posisi, kadang-kadang orang melihat kita menjadi mentang-mentang. Wah, mentang-mentang baru naik pangkat, naik jabatan, gaya lu ya. Gitu. Atau teman-teman kita, anak buah kita, menjalankan apa yang kita minta, apa yang kita suruh, apa yang kita perintahkan itu kadang-kadang dengan terpaksa, tidak dengan sukarela, tidak dengan kesadaran diri sendiri. Itu kelemahan dari leadership as a position atau leadership karena kita mempunyai posisi atau jabatan. Belum tentu orang mengikuti kita karena mereka memang mau. Jadi itu di level paling bawah. Level berikutnya apa? Level berikutnya John Maxwell memberi nama permission. Permission itu berarti apa? Memberikan diri secara sukarela, mau dengan kesadaran sendiri, mau mengikuti saya, mau memfollow saya, mau menundukkan diri, mau memposisikan diri sebagai follower saya dan saya leader mereka. Permission, orang dengan sukarela. Nah, ini sebenarnya di sini kita mulai berbicara influence atau pengaruh yang sesungguhnya. Kalau yang level pertama tadi karena jabatan saja. Kalau di sini orang sukarela mengikuti. Kenapa mereka mau mengikuti? Pasti ada something. Ya toh? Sehingga orang-orang itu dengan sukarela mau mengikuti kita. Itu yang level kedua. Permission. Pertama, position, jabatan. Yang kedua, permission, karena mereka memang melihat something di dalam diri kita sehingga kita layak untuk diikuti, mereka dengan sukarela mengikutinya. Tahap kedua. Saya akan quickly tahap 3, 4, 5, baru nanti akan saya kembali kepada pengaruh yang dimulai dari tahap kedua ini.
Tahap ketiganya apa teman-teman sekalian? Adalah production. John Maxwell menggunakan kata production. Artinya apa? Orang percaya kepada kita, orang menganggap kita leader, orang mau mengikuti kita karena kita sudah menunjukkan hasil. Sudah menunjukkan bahwa kita sudah berhasil. Seseorang yang sudah menunjukkan hasil, ini loh cara saya dan hasilnya. Orang-orang yang berhasil itu sadar atau tidak sadar kita menundukkan diri kepada mereka. Kenapa? Dia udah berhasil. Layaklah dia jadi pemimpin karena sudah menunjukkan hasil. Itu level yang ketiga, production. Orang mau dipengaruhi oleh saya karena saya sudah menunjukkan bahwa saya mampu, bahwa saya berhasil, bahwa saya sudah deliver result, maka orang angkat topi. Yes, you are my leader karena kamu sudah berhasil. Level 3, level 4-nya apa? Level 4-nya orang mau mengikuti kita, menunjukkan kita karena kita sudah berhasil membangun, membimbing orang lain menjadi pemimpin. Namanya reproduction. Kita sebagai pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lain, melakukan training, coaching, mentoring kepada orang lain, sehingga orang lain menjadi pemimpin. Orang-orang ini akan respect kepada kita karena apa? Oh, karena berkat perjuangannya Mbak Tami, maka saya menjadi pemimpin. Maka orang-orang itu akan respect dan menganggap Mbak Tami sebagai pemimpin. Yang keempat, reproduction. Yang terakhir, yang paling tinggi, itu tidak banyak orang yang mencapai di sana, ada namanya pinnacle. Pinnacle itu puncaknya. Jadi orang memimpin, orang mau mengikuti because of who you are, just because of who you are, karena Anda memang layak jadi pemimpin. Itu udah level tinggi. Contohnya siapa? Gandhi misalnya. Gandhi itu orangnya seperti itu, bukan penampilannya biasa saja, gitu. Bukan juga orang kaya kalau kelihatan dari perjuangan selama ini, selama perjuangannya bisa dilihat. Tetapi ketika dia melakukan gerakan untuk pergi ke pantai, long march ke pantai untuk bikin garam, banyak orang yang mengikuti. Kenapa? Just because of his layak untuk itu namanya udah level paling atas pinnacle. Because of who you are. Kita nggak usah cerita di sana dulu. Kita ingat tadi ada position, permission, production, reproduction, pinnacle. 5 level. Dan semuanya itu menunjukkan bagaimana pengaruh itu muncul. Gitu? Bagaimana pengaruh itu muncul. Yang pertama karena posisi, tapi itu tidak murni, tidak genuine. Orang ikut karena takut. Tapi kalau sudah masuk level kedua, itu orang ikut karena respect, karena memang kita layak memimpin. Sebelum saya masuk ke bagaimana caranya supaya kita dapat mempunyai influence yang luas, itu influence yang luar biasa itu apa? Barangkali Mbak Tami ada yang mau ditanyakan, atau Mbak Tami sendiri mau bertanya, atau ada orang yang di chat room atau mau open mic untuk bertanya. Mungkin Mbak Tami masih di sana? Iya, oke Pak Dewo. Nah, tadi kan sudah disebutkan nih Pak dari 5 tahap-tahap ini untuk menjadi seorang leadership yang baik. Nah, kalau dari saya sendiri, misalnya saya ingin bertanya nih Pak Dewo. Ya. Misalnya di seseorang itu sudah ada untuk permission, sudah ada positionnya dan juga permissionnya nih di tahap kedua. Nah, tapi untuk di productionnya ini masih belum gitu Pak. Pak Bewo. Nah, menurut Pak Bewo kalau seperti itu bagaimana Pak untuk ditingkatkan lagi lebih baik leadership-nya? Wow, baik. Luar biasa pertanyaannya. Bagaimana supaya kita meningkat dari permission ke production, kita bisa menunjukkan hasilnya. Mbak Tami, saya akan jawab bersamaan sekalian dengan kenapa sih seseorang itu gaining, mendapatkan pengaruh, bisa
mempengaruhi orang lain. Sebenarnya resepnya sederhana. Kenapa sih orang lain itu mau untuk mengikuti kita? Kenapa sih orang itu mau untuk kita pimpin? Kenapa sih orang itu mau mengakui kita sebagai pemimpin? Sebenarnya kata kuncinya satu, yaitu trust, yaitu kepercayaan. Orang-orang itu percaya kepada Mbak Tami sebagai seorang pemimpin. Mereka punya keyakinan terhadap diri Mbak Tami. Loh, terus kenapa percaya? Apa yang dipercayakan? Mereka percaya bahwa Mbak Tami itu tidak akan menyakiti mereka. Mereka tahu bahwa Mbak Tami itu tidak akan menjerumuskan mereka. Mereka tahu bahwa Mbak Tami itu tidak akan menyengsarakan mereka. Sehingga mereka percayakan kepada Mbak Tami. Kalau Mbak Tami seorang manajer, maka saya sebagai bawahan menitipkan masa depan saya, menitipkan karir saya, menitipkan anak-anak dan istri saya supaya mereka bisa makan hidup dengan tentram. Itu adalah kepercayaan. Mbak Tami layak dipercaya, maka saya titipkan masa depan saya. Pasti Mbak Tami akan memperjuangkan, mendidik saya dan memperjuangkan saya hingga suatu saat saya menjadi pemimpin. Jadi syaratnya adalah trust, kepercayaan. Oke, sebelum saya lanjut, tadi di chat room ada yang bertanya ya Mbak Tami ya, dari Ibu Jessica kalau nggak salah. Coba dilihat dulu Mbak. Oke, baik. Oke, baik. Nah, di sini sudah ada satu penanya dari Ibu Jessica. Nah, saya coba bacakan sedikit ya Pak Dewo. Ya. Pak Dewo ingin bertanya, mungkin bisa memberikan tips agar menjalin hubungan baik dengan cara anak-anak agar dapat percaya kepada kita. Nah, seperti itu bagaimana nih Pak Dewo? Baik, teman-teman sekalian. Betul sekali. Jadi pertanyaannya jadi nyambung ini Bu Jessica dengan apa yang mau saya sampaikan. Tadi saya sampaikan bahwa kenapa orang termasuk anak-anak kita, kalau kita orang tua percaya kepada kita. Atau mereka mau mengikuti kita karena mereka percaya. Nah, membangun kepercayaan itu bagaimana caranya? Ada dua sisi, Ibu dan teman-teman semuanya. Yang pertama adalah berbicara masalah karakter. Berbicara masalah apa? Karakter. Dan yang kedua berbicara mengenai kompetensi. Berbicara mengenai kemampuan kita. Tapi dari dua-dua ini saya selalu menyarankan yang pertama itu jauh lebih penting. Karakter itu proses pembentukan jauh lebih lama. Kalau kompetensi itu bisa dilatihkan, bisa ditrainingkan dengan cepat. Tapi karakter itu yang lama. Makanya saya lebih memilih yang pertama dulu harus kita yakinkan. Ini terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Jessica tadi. Gimana ya Pak supaya anak-anak saya mau mengikuti omongan saya, mau mengikuti kita, mau mencontoh kita. Ya kita harus membangun karakter yang kuat di mata anak-anak kita. Kita harus membangun karakter yang kuat di mata anak buah kita kalau dalam konteks kita sebagai seorang leader. Nah, membangunnya bagaimana? Membangunnya adalah satu. Membangun karakter itu satu adalah menjaga integritas kita. Integritas itu apa? Integritas itu adalah kesesuaian antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang di dalam hati dengan apa yang di bibir sesuai. Dan yang kedua, apa yang ada di bibir yang kita ucapkan tadi, itulah yang kita jalankan. Bahasa kerennya, walk the talk. Menjalankan apa yang kita omongkan, dan yang kita omongkan itu genuine dari dalam hati. Itu namanya integritas. Pertanyaan kita,
Kalau misalnya kita tidak punya integritas seperti itu, contoh sederhana, ini contoh yang sudah sangat klasik sebenarnya, tapi saya sampaikan apa? Papanya merokok, sambil merokok dia melarang anaknya untuk tidak merokok. Mau nggak anaknya mengikuti? Kemungkinan besar tidak mau. Kenapa? Karena orang tuanya tidak menunjukkan integritasnya, integritas dirinya. Apa yang dia ucapkan tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya karena dia menyukai rokok. Apa yang dia ucapkan tidak sama dengan apa yang dia lakukan, dengan tindakan yang dia lakukan. Tidak matching, tidak sejalan, maka orang mengatakan you don't have integrity. Orang akan mengatakan anak kita, papa, mama mau omong doang. Apa yang diomongkan dia sendiri nggak lakukan. Dan untuk anak-anak tambahannya, Mbak Jessica, Ibu Jessica, dan teman-teman sekalian, yang namanya anak-anak itu cara belajar paling cepat adalah imitasi, meniru, meneladani. Lah kalau kita tidak memberikan teladan karena kita tidak melakukan apa yang kita omongkan, ya jangan salahkan anak-anak kita kalau mereka tidak mau mengakui kita, tidak mau menuruti kita. Jadi syarat yang pertama supaya anak-anak kita trust adalah bangunlah integritas, bangunlah citra diri Bapak-Bapak dan Ibu sekalian bahwa Bapak-Ibu ada orang yang layak dipercaya. Buktinya apa? Apa yang saya omongkan itu yang saya lakukan. Apa yang saya omongkan itu yang ada di dalam hati saya, tulus dari dalam hati saya. Itu yang pertama, mengenai karakter. Karakter dibangun atas dasar integritas. Kalau kita sudah mempunyai integritas, orang melihat, oh kalau Bapak ini memang dia begitu layak untuk dipercaya. Percayalah, orang akan percaya. Dan orang akan melihat diri Anda layak menjadi pemimpin. Yang kedua apa? Karakter. Saya bikin 2 saja, jadi 2 karakter, 2 kompetens. Kalau waktunya masih cukup, 2 karakter, 2 kompeten. Tadi karakter yang pertama adalah integritas. Karakter yang kedua adalah intent yang tulus, niat yang tulus. Kita selalu menunjukkan niat yang tulus. Niat yang tulus itu biasanya niat yang baik. Kalau di dalam bahasa apa katanya nawaitunya, niatnya benar, niatnya baik, niatnya bukan untuk kepentingan diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Niatnya adalah mengangkat orang lain. Kalau kita anak buah, niatnya adalah membimbing anak buah kita untuk menjadi pemimpin yang hebat pada masa yang akan datang, maka orang akan melihat, wah, orang ini memang berkarakter, layak untuk menjadi pemimpin. Orang akan mempercayakan, saya percaya kalau saya titipkan masa depan saya kepada Ibu Jessica, karena saya yakin Bu Jessica punya niat yang baik untuk mengembangkan saya. Ketulusan hati, ketulusan niat, dan itu tidak bisa dibuat-buat. Itu tidak bisa dilakukan untuk sementara waktu. Karena dengan berjalannya waktu akan teruji apakah niat kita tulus atau tidak. Kita memperjuangkan kepentingan orang lain, kepentingan anak buah kita, atau kita memanfaatkan mereka untuk kepentingan kita sendiri. Niatan yang baik itu biasanya disadari oleh win-win situation. Anak buah kita juga diuntungkan. Kita juga diuntungkan. Tidak hanya untuk kepentingan kita dan orang lain dikorbankan, anak buah kita dikorbankan. Masa sih ada pemimpin yang seperti itu, Pak? Banyak. Contoh sederhananya apa? Kalau suatu inisiatif atau suatu tindakan hasilnya bagus, kita bilang siapa dulu pemimpinnya?
Kalau tidak ada saya, tidak akan berhasil. Kadang-kadang pemimpin lupa karena terlalu memikirkan diri sendiri, dia mengklaim semua kredit yang dihasilkan, bahkan yang dihasilkan oleh anak buahnya. Tetapi pemimpin yang baik mengatakan apa? Bagus sekali perjuanganmu, salut. Bahkan di depan umum mengatakan, Bapak-bapak sekalian, bulan ini kita mencapai target yang luar biasa. Ini adalah salah satunya kontribusi terbesarnya oleh sahabat kita, si A. Orang yang melakukan mendapat kredit, itu adalah niatan yang tulus. Gitu? Jadi kita tidak mentang-mentang jadi pimpinan, ambil yang baik-baik, kita klaim. Sebaliknya kalau ada masalah apa? Waduh, cari kambing hitam. Itu adalah contoh pimpinan yang tidak tulus, niatnya tidak murni. Orang yang seperti itu akan segera ketahuan oleh anak buahnya, dan anak buahnya akan melihat, you tidak layak dipercaya karena kamu tidak punya karakter. Jadi karakter ada dua. Satu adalah integritas, kesesuaian antara hati dan mulut, antara mulut dengan tindakan. Yang kedua, ketulusan niat kita untuk berdampak yang positif, untuk memberi dampak yang positif pada anak buah kita, untuk membangunkan mereka, untuk membimbing mereka, untuk membuat mereka berhasil. Kalau dua ini bisa kita lakukan, siapapun orangnya, entah itu anak buah kita, entah itu anak kita, mereka akan respect. Mereka akan trust kepada kita. Akhirnya yang Ibu Jessica sampaikan tadi, mereka akan mengikuti kita. Menganggap kita orang yang patut diteladani. Orang yang patut diikuti. Ini sudah jam 2.46, gimana Ibu? Gimana ya, Mbak Tami ya? Mau lanjut atau stop di sini nih? Oh, oke, baik. Terima kasih Pak Dewa atas jawabannya untuk pertanyaan dari Ibu Jessica. Nah, dari Pak Danang sendiri, apakah ada tambahannya Pak untuk pertanyaan dari Ibu Jessica gimana nih Pak? Langsung aja, kalau Pak Dewa bahannya masih, kita lanjutkan nanti Kamis depan. Gimana Pak Dewa, belum selesai ya? Oke, Ya, baik. tinggal dua lagi sih. Mungkin 1 menit lah saya singgung saja. Oh, siap. Oke, Ya, silakan, boleh ya Pak 1 menit Dewa. ya. Jadi trust, kepercayaan orang kepada kita, teman-teman. Satu tadi didasari oleh karakter kita yang notabene dibangun oleh integritas kita dan oleh niatan kita yang tulus. Yang kedua tadi saya sampaikan, kepercayaan orang kepada kita juga dipengaruhi oleh yang namanya kompetensi. Kompetensi itu ditunjukkan dalam dua hal. Yang pertama, skill kita. Nah, ini tadi menjawab pertanyaannya Mbak Mita tadi, Mbak Tami tadi. Dengan semakin kita meningkatkan skill kita dan kita mendeliver hasil, maka orang akan percaya. Jadi supaya mereka percaya productionnya apa ya, kita harus meningkatkan skill kita sendiri. Dan yang kedua, kita harus berani mengambil risiko. Jangan sampai kita mengatakan kita harus lakukan ini, pasti kita berhasil, tapi kita nggak mau terjun duluan. Kita nggak mau melakukan duluan. Ya, you have to take the risk, lakukan. Tunjukkan bahwa apa yang kita omongkan itu memang akan membawa hasil. Ya kan? Jadi kita punya skill untuk melakukan itu. Dan ketika kita punya skill dan kita mau melakukannya, maka pada akhirnya adalah kita menunjukkan hasil. Jadi kompetensi itu ada dua indikatornya. Memang kita mampu, punya skill, punya kemampuan. Yang kedua, kita menunjukkan hasil, maka orang akan percaya kepada kita. Caranya bagaimana? Jawaban untuk pertanyaan Mbak Tami, caranya bagaimana? You have to take the risk to act. Pak
Danang tadi di awal mengatakan ingarso sung tulodos. Teman-teman kadang-kadang sebagai seorang leader di depan harus berani memulai terlebih dahulu. Memberi contoh orang lain. Ini gimana Pak? Saya ragu-ragu Pak. Suruh lompat ke air, lompat ke laut ini nanti dapat ikan beneran atau malah saya mati Pak? Oke, tenang. Saya kasih contoh. Dia lompat duluan, dia tangkap ikan, balik nih saya dapat. Harus berani ambil action. Jadi Mbak Tami kalau mau supaya bisa menunjukkan hasil itu bagaimana, ya lakukan, take action, tunjukkan hasilnya, maka kita akan dilihat sebagai orang yang kompeten dan layak untuk diikuti. Jadi 4 untuk bangun trust ya teman-teman sekalian ya. 2 karakter yaitu integritas dan niatan yang tulus. Yang kedua, kompetensi ditunjukkan oleh skill kita dan hasil dari implementasi skill kita. Itu kalau kita bisa tunjukkan kepada anak buah kita otomatis akan respect dan akan percaya kepada kita dan mau dipengaruhi oleh kita, mau menurut atau mengikuti kita. Itu, Mbak Tami. Oke, baik. Terima kasih Pak Dewo atas penjelasan lebih lanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu Jessica. Nah, semoga dari Ibu Jessica bisa terjawab dari jawabannya Pak Dewo. Lalu selanjutnya dikarenakan waktu sudah hampir habis, saya Tami dari tim Indonesia Belajar izin pamit undur diri. Untuk dari Pak Dewo ada untuk closing statement-nya, silahkan Pak Dewo. Ya, closing statement-nya teman-teman sekalian, we are all leader, kita semua adalah pemimpin dan ada benih di dalam diri kita, kembangkanlah itu. Caranya bagaimana bangun trust, bagaimana membangun trust, buatlah karakter Anda layak dipercaya dan tunjukkan bahwa Anda mampu. Be the great leader. Selamat siang. Oke, selamat siang Pak Dewo. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Dewo atas penjelasannya dan juga Pak Danang, hati-hati di jalan ya Pak. Nah, sahabat belajar, untuk seminar online hari ini akan segera berakhir. Saya Tami dan tim Indonesia Belajar izin pamit undur diri. Kita akan bertemu kembali di esok hari, di setiap hari Kamis tentu saja dengan Pak Danang agar kita bisa bertemu dengan beliau kembali. Nah, baik, terima kasih. Salam sukses luar biasa. Terima kasih, sahabat belajar.